Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Ritual Pesugihan Ilmu Santet. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah berbulan-bulan mencari Waryanti dan tidak dapat menemukannya, akhirnya Sohla memutuskan untuk kembali ke rumah Waryanti. Namun, sungguh hal yang tidak disangka-sangka bahwa ternyata Waryanti sudah ada di rumahnya. Ia sedang duduk di emperan rumah, mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Sohla melengok tidak percaya dengan tatapan ngeri. Bajingan, runtuknya dalam hati. Orang kelimpungan kesana kemari, sampai kayak wong edan, lah ternyata orangnya di rumah lagi ngeringin rambut. Batin Sohla masih meruntuki keadaan, merasa brengsek tenan, masih belum puas. Sohla mengumpat geram di dalam hatinya. Datang itu Yombo assalamualaikum, lah kok malah ngedumel, sapa Waryanti. Sohla masih membeku. Aku juga gak merintah kamu untuk mencari aku. Itu yang emang kamu sendiri. Lanjut Waryanti. Sohla tampak salah tingkah. Apa yang dikatakan Waryanti benar. Mestinya dia berucap salam, bukan sibuk mengumpat di dalam hati. Waryanti juga benar bahwa mencari Waryanti adalah kemauannya sendiri. Waryanti tidak memintanya untuk mencarinya. Akhirnya, Sohla menyampaikan keinginannya untuk berburu kepada Waryanti hari itu juga. Keinginan Sohla disambut dengan sukacita oleh Waryanti, karena memang itulah tujuan Waryanti menolong Sohla, menginginkan Sohla jadi muridnya. Tapi, kamu gak bisa tinggal di rumahku, cari aja kos-kosan di sekitar ini, atau kalau tidak, kau bisa tinggal di musola atau di masjid asal tidak di rumahku. Aku gak mau diudingmu karena kau tinggal di rumahku, ucap Waryanti tegas. Iya Mbak, gak apa-apa, aku bisa kok nyari kos-kosan di dekat-dekat sini, jawab Sohla. Akhirnya, Sohla meninggalkan rumah Waryanti ketika tiba-tiba sebuah tangan besar menghantam kepalanya hingga tubuhnya terpental beberapa meter jauh keluar halaman. Geragapan berusaha bangun, berusaha memahami apa yang terjadi. Matanya menangkap sesosok tinggi besar mirip raksasa. Seluruh tubuhnya berbulu. Kamu gak punya adab ya? Apa kau datang-datang tiba-tiba menghantamku dari belakang? Kamu mau ajak bertarung itu berada di depan. Jangan beraninya main belakang, kayak pecundang saja, teriak Sohla. Makhluk tinggi besar itu menyerangi garang, melangkah perlahan mendekati Sohla. Ia mencekam tubuh Sohla hanya dengan satu tangan, lalu diangkatnya tinggi-tinggi. Jika kau berani menyentuh muridku, akan kuhancurkan kau jadi abu. Majulah atau larilah seperti pengecut. Jika berani hadapi aku atau lari saja, ucap makhluk itu. Makhluk itu menjatuhkan tubuh Sohla, lalu tiba-tiba saja kaki besar segede drum menginjak tubuh Sohla yang mungil. Sohla meringis kesakitan yang terinjak oleh telapak kaki besar milik makhluk tinggi besar mirip buto ijo. Aku berani, teriak Sohla dengan lantang dan keras, bergema memenuhi area halaman rumah Waryanti. Kilatan cahaya mengenai tubuh besar sang buto ijo. Namun ia tidak bergeming sedikit pun, masih dengan posisi sekedap kedua tangan di depan dada. Kembali kilatan cahaya meledak mengenai tubuh buto ijo.
tetapi semua itu tidak dirasakannya. Gak kerasa, tegas Buto Ijo makin songong. Sohla hanya bisa diam tanpa melawan. Terhimpit telapak kaki besar. Anehnya, tiba-tiba tubuh Buto Ijo mengecil menjadi seukuran manusia biasa. Kalian bukan lawanku, tegas Buto Ijo sambil melepaskan pijakan pada Sohla yang terkulai lemas. Sohla dengan cekatan meraih kaki Buto Ijo yang hendak melangkah lalu mendekap kaki sang Buto Ijo. Brengsek Bu, kotoran ayam, aku habis makan ayam babon yang sedang mengeram telurnya, jawab sang Buto Ijo terkekeh lalu menendang tubuh Sohla dan melarikan diri, menghilang di kegelapan hutan. Mereka dalam perjalanan menuju ke sebuah sendang pemujaan dan dicegat oleh Buto Ijo. Mereka adalah orang-orang dari desa Wu. Mari kita bicara sedikit tentang desa Wu dan penduduknya. Desa ini adalah desa para dukun santet, tetapi penduduk aslinya memiliki sifat ramah dan sopan santun, mengalahkan para santri. Misalnya, jika ada yang datang ke sana, tidak akan mungkin percaya bahwa mereka ahli santet. Jualan tetap ada yang jualan, warung tetap buka seperti biasa. Bahkan mereka bertegur sapa dan bergotong royong membersihkan got dan lainnya. Saat ada acara pernikahan, mereka tetap membantu dan hadir. Jika ada yang kesusahan, duka, ataupun kematian, mereka juga melayat atau takziah. Semua aktivitas beragama dan bermasyarakat mereka lakukan tanpa membicarakan hal santet di siang hari, kecuali dengan pasien atau tamunya. Mereka juga tidak akan bergosip atau gibah di siang hari. Perkara kematian akibat santet diterima begitu saja. Siang hari hidup biasa, malamnya serang-serangan santet. Sore itu, 4 orang dari desa Wu berniat berangkat ke sebuah sendang di wilayah yang terkenal sebagai tempat pesugihan, yaitu Sendang Kasumpring. Dari desa Wu, Sohla, Waryanti, Zani, dan Pak Dino menaiki satu mobil tipe lama hijet 1000 yang disopiri oleh Pak Dino. Di sepanjang perjalanan, sudah banyak pertanda kalau perjalanan mereka tidak direstui. Ban kempes sampai 2 kali, mogok berkali-kali, sampai harus mengademkan mesin beberapa jam dan beristirahat di tengah hutan. Akhirnya, mereka sampai di tempat tujuan setelah perjalanan yang seharusnya hanya memakan waktu 3 jam menjadi berjam-jam. Ketika sampai di lokasi, sudah ada juru kunci yang menunggu. Niat kita datang ke sini hanya untuk menambah kekuatan agar lebih sempurna, jelas Waryanti kepada juru kunci. Pak Dino mengangguk kepada Waryanti. Siap dong, Kang Dino. Gimana muridmu? Apakah juga sudah siap? Tanya Waryanti balik. Waryanti dan Dino adalah perawat, sebutan di desa Wu untuk para pembimbing dan pelatih ilmu santet. Nama lengkap Kang Dino itu siapa? Cetus Sohla tiba-tiba. Ahmad Mardino, panggilnya Dino, jawab Waryanti dengan sedikit agak cemburu. Aku kok Dino? Sohla tertawa. Matamu, bentak Pak Dino dengan nada agak keras, menuju ke arah Sohla. Ibkah adalah nama pemberian Waryanti untuk Sohla yang artinya iblis katon. Entah mengapa Waryanti memberi nama itu. Mungkin karena Sohla bisa melihat iblis atau mungkin karena tingkah lakunya yang kadang mirip iblis. Entah ampun Kang, Sohla menyatukan kedua telapak tangannya dan meminta ampun. Memasuki wilayah Sendang, setelah mobil diparkir di tempat yang baik, mereka berjalan beriringan berempat. Ingat, kamu perawatku, jadi jangan main-main dan patuhilah perintahku, tegas Waryanti. Siap suhu, jawab Sohla dengan selengehan. Di sana ada beberapa kolam besar untuk pengunjung biasa dan umum, serta kolam kecil yang berdampingan namun agak berjarak dan berada di bawah pohon besar. Untuk mencapai lokasi pohon besar, harus berjalan di jalan setapak beton dan menaiki anak tangga. Sementara Waryanti dan Pak Dino berendam di kolam besar
sambil semedi. Sohla dan Zani berendam di kolam kecil. Airnya yang dingin membuat mereka lemah setelah berjalan jauh. Sohla menikmati berendam dengan pelan, berdendang. Kamu datang modal dengkul sama kumis, kamu datang modal bibir sama betis. Dandan seksi kayak bidadari turun dari pohon trem besi. Dendang Sohla sambil memejamkan mata. Baru berendam beberapa saat, tiba-tiba Sohla ditarik oleh kekuatan yang menginginkannya untuk naik menuju pohon besar tersebut. Kamu datang modal nyawa mencari pesugihan, saut suara wanita pelan di samping telinga Sohla. Sontak Sohla terperanjat dan refleks membuka mata. Terlihat seorang wanita berkebaya dengan selendang menjuntai, menyentuh jalan setapak beton dan berjalan menaiki anak tangga. Suara langkah kaki antara sepatu dengan jalan beton terdengar jelas. Wanita itu berhenti, kemudian menoleh sambil tersenyum. Sohla penasaran sekaligus seperti terhipnotis, keluar dari kolam lalu melangkah menghampiri wanita itu. Setiap ia melangkah, wanita itu juga melangkah. Ketika ia berhenti, wanita itu juga menghentikan langkahnya. Tepat di bawah pohon besar, terdapat sebuah sendang kecil dengan jungkupnya. Tiba-tiba wanita itu berdiri tepat di samping jungkup. Aneh, ada sebuah pintu yang entah dari mana datangnya. Pintu terbuka. Wanita itu masuk lalu menarik Sohla untuk ikut masuk. Ketika kakinya mulai melewati pintu, Sohla merasakan ada sesuatu yang menjalar di tubuhnya seperti tersetrum arus listrik yang membuatnya berteriak kaget. Kemudian sebuah tangan menarik Sohla agar cepat masuk ke dalam. Pintu tertutup dengan suara keras dan mereka berada di dalam ruangan dengan pasangan batu bata merah yang rapi bertumpuk-tumpuk. Cahaya merah dari api menjadi satu-satunya penerangan. Temboknya nampak sedikit berlumut. Ada meja rias bertumpuk dengan kaca bulat oval di tengah. Beberapa tombak berdiri di sampingnya. Ranjang luas berkelambu nampak kuat dan kokoh. Dengan meja di sampingnya berisi nampan berisi buah dan minuman. Sohla masih melongo melihat pemandangan yang jarang ia lihat. Ketika ia kembali merasakan sesuatu di tubuhnya, dingin menjalar dari ujung kaki sampai ujung kepala. Untuk sesaat, Sohla seperti tidak sadarkan diri. Saat ia tersadar kembali, ia sudah dalam keadaan telanjang terbaring di atas ranjang dengan kelambu yang menutupinya. Wanita itu sudah tanpa busana, masih dengan mahkota di kepalanya berhias intan berlian. Wajahnya ayu dengan bibir indah. "Aku Trikeswawati," ia memperkenalkan dirinya. Aku Sohla," jawab Sohla dengan nada setengah takut. Entah bagaimana bibirnya berucap menjawab. "Layani aku, maka kamu akan pulang membawa harta sekuat tenagamu. Kalau kamu kuat memikul, maka pikullah. Jika kamu lebih menginginkan untuk kau jinjing, maka jinjinglah sekuat lenganmu. Hartaku tidak akan pernah bisa habis. Kesini lebih dekat," ujar Ratu Trikeswawati sambil mendekat. Tangan Ratu Trikeswawati mulai meraba tubuh Sohla, mengangkat pinggulnya dengan ditopang tangan. "Tak usah kebanyakan gaya, lakukan saja," ucap Ratu Trikeswawati manja. Sohla masih menggodanya dengan gaya nyelenehnya, sambil mendekati tubuh sang ratu yang sudah siap dengan posisi tangan mengangkat. Namun, tiba-tiba raut wajah Ratu Trikeswawati berubah menyeramkan. "Cepatlah," bentaknya dengan nada marah. Birahinya telah memuncak. Sohla sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan entitas yang sangat kuat. Rasa ngeri mulai menyelimuti nyalinya, tapi ia berusaha menyembunyikannya agar tidak ketahuan oleh sang ratu. "Setelah kenikmatan ini, aku pasti mati," ucap Sohla membuat Ratu Trikeswawati sedikit terkejut. "Kamu sadar akan hal itu?" tegas Ratu Trikeswawati. Sohla melihat keluar kelambu,
melihat jasadnya sedang dibangunkan oleh Waryanti dan Pak Dino. "Itu jasadku. Perawatku sedang berusaha menyadarkanku," katanya dengan sedikit jengkel. Ratu Trikeswawati mendekap tubuh Sohla. Tubuh mereka yang sama-sama sudah tanpa sehelai benang saling menempel, menimbulkan sensasi yang sudah ditolak. "Kamu mau gaya apa?" tanya Ratu Trikeswawati dengan lembut. "Helikopter," jawab Sohla dengan bercanda, membuat Ratu Trikeswawati tersenyum. "Gaya apa ini? Rasakan nikmatnya, dan ini yang pertama kali kamu rasakan dengan korban yang telah kamu keluarkan," ujar Ratu Trikeswawati dengan suara menggoda. Di luar, Waryanti sedang membaca mantra. Sementara Pak Dino sibuk mencari Zani yang juga hilang. Tubuh Sohla tidak bergerak sama sekali. "Sudah, ayo kita bawa pulang saja tubuhnya. Ngapain juga bocah ini berendam di kolam ini? Apa dia gak tahu kolam ini adalah kolam persembahan kalau orang mau melakukan pesugihan? Ah, merepotkan saja," keluh Pak Dino. "Kang, ayo kita bawa dia saja. Kamu perawatnya, kamu harus bertanggung jawab," kata Waryanti. "Aku biar mencari Zani," balas Pak Dino semakin kesal. Kedua perawat kebingungan mencari muridnya. Masing-masing Waryanti dan Pak Dino masih sibuk dengan tugas mereka. Waryanti menatap raga muridnya yang tergeletak tanpa sukma. Sementara Pak Dino sibuk mencari Zani yang hilang entah kemana. Waryanti bergerak mengitari area sendang keramat, berpindah dari satu sendang ke sendang lainnya. Akhirnya, ia sampai di depan cungkup keramat dan berhenti mendadak. Ia mengamati sekeliling, memastikan aman dan tidak ada orang selain dirinya di sana. Lalu dengan cepat ia membuka baju dan celananya, hanya mengenakan dalaman saja. Kemudian duduk di depan cungkup keramat tersebut. Waryanti mulai membaca mantra. Sementara itu, di alam sebelah, Sohla masih terus dirayu oleh Ratu Trikeswawati. "Sudahlah, jangan kebanyakan bicara. Gak usah pakai gaya-gayaan. Aku sudah siap, cepat lakukan." Kembali Ratu Trikeswawati berbicara dengan nada agak setengah jengkel. "Sebenarnya tidak harus melakukan pesugihan kalau lelaki hanya ingin kaya. Tidak harus ada tumbal kalau hanya ingin sukses. Karena melakukan pesugihan hanya akan membuat manusia lebih sengsara, menderita dan banyak meninggalkan derita kepada anak keturunannya," ucap Sohla dengan tenang, memandang Ratu Trikeswawati yang sudah dengan posisi siap. Insting Waryanti memang luar biasa. Ia mampu mendeteksi keberadaan makhluk halus yang berkekuatan besar. Mengikuti instingnya, Waryanti berjalan menuju pohon besar, menaiki anak tangga terap demi terap. Di alam sebelah, Ratu Trikeswawati semakin jengkel karena Sohla yang susah dijinakkan. "Pilih melayaniku lalu pulang bawa harta, atau kelana hidup-hidup." Wajahnya berubah seram. Sohla tampak bergidik ngeri, berusaha menutupinya dengan senyum sinis. Senyum sinis Sohla membuat darah Ratu Trikeswawati makin mendidih. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, siap menerkam Sohla. Tiba-tiba dari belakang tubuh indahnya keluar benang-benang besar berwarna merah yang menjalar melayang ke arah Sohla. Seketika benang merah itu mulai menusuk tubuh Sohla, mulai dari kaki hingga ke badan dan kepala, membuat tubuh Sohla melayang pelan semakin mendekat dan merapat hingga tepat di atas tubuh Ratu Trikeswawati. Sohla menjerit sekuat tenaga, menahan sakit yang luar biasa, melolong seolah memohon untuk diampuni. Suara lolongannya menyait hati. Benang-benang merah semakin banyak menopang tubuhnya. Saat tubuhnya hampir jatuh ke pelukan Ratu Trikeswawati, tiba-tiba Sohla menjerit lebih keras karena sesuatu menembus punggungnya dengan cepat. Hingga benda yang menusuk tubuh Sohla juga menusuk Ratu Trikeswawati. Tiba-tiba mulut Ratu Trikeswawati mengeluarkan darah segar.
Sohla melihatnya terheran dengan posisi masih melayang. Detik selanjutnya, secara bersamaan, tubuh Sohla terjatuh menimpa tubuh Ratu Trikeswawati. Tidak lama setelah itu, semuanya menjadi gelap gulita. Samar-samar, Sohla masih merasakan tubuhnya terhempas ke samping. Hingga tidak lama kemudian, ia merasakan dingin di sekujur tubuhnya. Sohla mendengar suara dalam kegelapan. Semakin lama semakin jelas, hingga ketika ia melihat datang cahaya kecil yang semakin membesar hingga benar-benar besar dan menyilaukan matanya. Cahaya itu datang begitu cepat hingga menabrak tubuhnya. Perlahan, Sohla membuka mata, masih silau. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya. Daun-daun melambai seolah menyapa di atas. Di balik daunnya melambai-lambai. Tampak awan putih juga menyapa Sohla. Ia memindai sekeliling, tetapi kemudian menyadari bahwa dirinya telanjang. Sohla langsung mengupat geram. Jangkrik, ngapain aku di sini? Hah? Setan Keswati gak tahu siapa aku. Dia tahu. Sohla merancau mengungkapkan kekesalannya. Kemudian bergegas bangun lalu mencari pakaiannya. Matanya jelalatan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan pakaiannya. Hingga ia menaiki anak tangga menuju ke pohon besar. Astagfirullah, teriak Sohla ketika melihat sesosok tubuh tergeletak di sana. Napasnya tercekat, tetapi masih ada tanda-tanda kehidupan. Tanpa pikir panjang, segera ia bopong tubuh Waryanti. Ia mengangkatnya dengan gaya bridal, lalu berjalan cepat setengah berlari menuju arah mobil yang terparkir. Wah, brengsek berat banget tubuhmu, Bak, batin Sohla mengumpat. Sesampainya di parkiran, ia meletakkan tubuh Waryanti di tanah, menjaga agar tubuhnya tidak kesakitan kalau terkena batu kerikil atau benda keras lainnya. Dari jauh, tampak Dino dan Zani berjalan tergopoh-gopoh. Keduanya saling memanggil. Kang Dino, teriak Sohla dari jauh. Dino menyambutnya dengan melambaikan tangan, masih memegang baju Waryanti. Sohla bergegas menuju tempat ia meletakkan Waryanti, yang tergeletak tanpa busana, membuat semak-semak berantakan. Aku akan mencarinya. Kamu tunggu di mobil. Sekalian, aku perlu kamu bantu melepaskan duri yang menancap di sekujur tubuh dari wajahnya, ujar Dino panjang lebar. Ia nampak kesakitan dan Sohla diminta untuk menahan diri. Dino meletakkan tubuhnya duduk lalu bersandar di ban depan. Sohla bergegas pergi mencari keberadaan Sukma. Zani merasa tak nyaman dan mengeluh tentang duri-duri yang mengganggu. Kepalaku seperti dihantam beban berat, keluhnya. Zani yang sempat tersesat di tengah tanaman berduri menunjukkan seluruh tubuhnya yang masih dipenuhi duri. Tanpa diminta, Sohla mulai membantu Zani mencabut duri-duri yang menempel. Sohla yang sempat dibawa Keswati ke alamnya untuk dijadikan tumbal, tetapi selamat berkat perawatnya yang melakukan rogo sukmo untuk mengembalikan Sukma. Kini, Waryanti sang perawat masih dalam pencarian. Dino dan Zani duduk menunggu perawatnya hingga merasa jenuh. Setelah seluruh duri di tubuhnya dicabut, Zani memutuskan untuk kembali ke dalam mobil dan duduk di samping tubuh Waryanti sambil memandangi perawatnya. Tiba-tiba, sebuah tamparan mengenai pipinya, membuatnya kaget. Dengan suara kaget, Zani menutupi wajahnya, dan tubuh Waryanti yang sebelumnya tergolek bagai mayat di dalam mobil, tiba-tiba bangkit sambil mengomel. Syukurin, suara menggema, menertawakan Sohla. Tidak lama setelah itu, Dino datang cepat dan masuk ke mobil. Zani langsung menyalakan mesin mobil dan meninggalkan lokasi pemandian. Setelah beberapa menit meninggalkan lokasi, pagi menyambut mereka dengan hangat. Pakaian mereka kotor dan bau keringat, tetapi mereka mulai merasa lapar. Zani terus memacu mobil hingga keluar dari hutan. Setelah bertemu desa terdekat,
mereka mencari warung makan untuk mengisi bensin sekaligus perut mereka. Dari cerita Pak Dino, Sukma Waryanti ditemukan dalam keadaan terkapar di dekat Keswati. Rupanya Keswati sempat membuat Waryanti jatuh pingsan sebelum ia sendiri juga pingsan. Akhirnya, mereka kembali ke desa dengan selamat. Sohla terus belajar ilmu santet dari Waryanti hingga beberapa tahun kemudian, saat semua ilmunya sudah diwariskan kepada Sohla, Sohla kemudian kembali ke desanya tanpa rasa takut sedikit pun. Bahkan ia memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari orang-orang yang pernah menyakitinya. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.